Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang sangat luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Oke, kali ini dalam pembelajaran informatika kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Minggu kemarin kita sudah membahas sedikit atau beberapa contoh-contoh terkait berpikir komputasional. Oke, dalam minggu ini atau pada hari ini saya Ustaz Darwin akan menyampaikan beberapa contoh kasus berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional adalah berpikir ya dari hal yang nyata kita bawa bentuk dalam bentuk digital ataupun dalam bentuk maya, sehingga outputnya bisa berupa aplikasi ataupun hasil analisis. Oke, dan problem pertama terkait gelang warna-warni. Nah, kemarin ini kita sudah membahas dan ini menjadi suatu tugas. Nah, kita lihat soalnya Kiki sedang membuat gelang dari manik-manik berbentuk bulat. Ya, berbentuk bulat. Nah, urutan warna manik-manik pada gelang tersebut adalah merah, hijau, kuning, dan biru. Selama 4 warna manik-manik tersebut masih tersedia, Kiki tidak akan mengubah urutan warnanya. Setelah memasukkan manik-manik biru, Kiki akan memasukkan manik-manik berwarna merah. Ya. Jika salah satu warna manik habis, Kiki akan meneruskan membuat gelang dengan manik-manik yang tersisa. Manik-manik bersebelahan tidak boleh berwarna sama. Kiki memiliki 5 buah manik-manik merah, 3 buah manik-manik hijau, 7 buah manik-manik kuning, dan 2 buah biru. Oke, kita tulis di sini. Di sini 5, hijaunya 3, kuningnya 7, birunya 2. Oke, syaratnya yang diminta adalah menyusun manik-manik dengan warna yang berbeda dengan urutan yang sama. Maka ada berapa manik-manik yang bisa dibuat? Jumlah dalam gelang itu berapa manik-manik yang bisa dibuat jika warnanya tidak boleh bersamaan, tidak boleh sama. Oke, kita lanjut. The answer adalah 15. Kenapa? Pada umumnya kalian akan menjawab 17. Karena apa 17? Karena manik-maniknya ada sebanyak 17. Tadi warna merah 5 ya, warna hijau, warna kuning, warna biru. Nah, langsung dijumlahkan sehingga jawabannya adalah 17. Nah, di sini jawabannya kenapa kok 15? Cekidot. Ini Ustaz sudah buatkan ya. Nah, susunannya adalah merah, hijau, kuning, biru. Nah, ini susunannya dipertahankan. Ya, kecuali nanti kalau warnanya habis, maka warna itu dieliminasi atau dikurangi. Merah, hijau, kuning, biru, kalau kita merangkai ini, maka merahnya akan berubah menjadi 4. Karena sudah dipakai 1 di sini. Maka sisa warna merah, manik-manik merah adalah 4 buah. Sisa hijau berarti 2 ya, karena 3 dikurangi 1. Kuning menjadi 6, biru menjadi 1. Kemudian maka disusun ulang lagi. Manik-maniknya tersusun adalah merah, hijau, kuning, biru. Maka merahnya bersisa 3, hijaunya bersisa 1, kuningnya bersisa 5, birunya habis. Sudah dipakai di sini, iterasi yang kedua. Selanjutnya berarti biru habis, maka sisa 3 warna yaitu merah, hijau, kuning. Hijau di sini sisa 1 dipakai lagi, maka di sini jadi habis. Merahnya menjadi 2, kuningnya menjadi 4. Kemudian iterasi keempat, hijaunya habis, maka tinggal merah, warna merah dan warna kuning. Berarti merah kuning, merahnya sisa 1, 2 dikurangi 1 ya. Kemudian kuningnya bersisa 3. Maka iterasi yang kelima adalah merah kuning lagi. Nah, merah kuning lagi berarti di sini merahnya sudah dipakai 5 kali. Lihat bolanya manik-manik, hijaunya ada 3 kali, kuningnya ada 5, birunya ada 2.
Sehingga sisa kuning ini tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena syaratnya meminta warna yang bersebelahan harus berbeda warna. Sehingga dua manik-manik yang berwarna kuning tidak dimasukkan dalam rangkai gelang. Oke? Dapat dipahami? Oke ya? Nah, di buku itu ada soal lanjutan terkait menyusun manik-manik ini. Nah, Ananda bisa melihat dan mencoba kasus yang manik-manik. Totalnya ada, itu mirip ya, bagaimana menyelesaikannya. Coba dikerjakan, dicoba nanti ya. Oke, kita lanjut ke problem selanjutnya. Nah, problem ini disebut sebagai problem algoritma. Dalam suatu informatika ini disebut sebagai problem algoritma. Apa itu algoritma? Ya rangkaian perintah yang dilakukan. Itu algoritma. Oke. Selanjutnya, contoh kasus kedua. This is problem bot optimization managerial. Atau bisa disebut juga optimasi penjadwalan. Ya, pengoptimalan penjadwalan. Nah, di sini mengisi ember. Contoh kasusnya adalah mengisi ember. Di mana embernya ada 3 buah, kerannya ada 2 buah. Kita baca dulu petunjuk soalnya. Bobo diminta oleh ayahnya untuk mengisi penuh 3 buah ember dengan air. Di rumah Bobo hanya terdapat 2 pancuran air yang dapat digunakan untuk mengisi ember-ember tersebut. Untuk memenuhi 1 ember dengan air diperlukan waktu 1 jam. Ini kata kuncinya, untuk 1 ember air membutuhkan waktu 1 jam. Pengisian air pada setiap ember dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Berapakah tantangannya? Waktu tersingkat yang diperlukan oleh Bobo untuk mengisi penuh ketiga ember tersebut. Oke, kira-kira jawaban kalian berapa ya? Coba ditebak. Oke, ada? Ya, ada yang mungkin ya berpikiran, ya sudah diisi dulu 1 ember penuh, 2 ember penuh, kemudian sisanya dari 1. Ya, mungkin ada yang seperti itu. Atau ada yang lain. Anda nambah keran lagi. Tidak ada ya. Perintahnya kerannya cuma 2. Jadi tidak boleh nambah keran. Ya, oke. Kita lihat. This is answer adalah 1 horse 30 minutes. Artinya 1 jam 30 menit. Atau sama saja dengan 90 menit. Kok bisa? Oke. Jika ada yang bertanya tentang kok bisa, kita lihat. Nah, di sini kita lihat. Oke, the answer adalah, jadi di 30 menit pertama 2 keran itu mengisi pada ember yang berbeda. Katakan ember 1 dan ember 2. Jadi di sini air mengisi ya keran. Oke, begitu di 30 menit kedua air yang di ember 2 ini dipindah ke sini dipindah ke ember 1. Sehingga ember 1 menjadi penuh. Berarti kondisinya adalah 2 ember sedang kosong. Ember 2 dan ember 3 kosong. Berarti itu yang sedang diisi oleh air. Keran, berarti kerannya mengisi di sini dan di sini. Oke? Nah, sehingga kita sudah dapat 1 yang full di 30 menit ketiga, maka masing-masing ember sudah terisi penuh. Nah, kalau sudah terisi penuh, maka selesai. Total waktunya adalah 30 menit ditambah 30 menit tambah 30 menit berarti 90 menit. Yaitu setara dengan 1 jam 30 menit. Oke? Mudah apa mudah? Mudah. Ini
pengoptimalisasian pada suatu kasus ya. Jadi penjadwalannya nanti kaitannya sama TIK apa? Nah, kalau dalam menggunakan contohnya cuma 3, so itu sangat mudah. Tapi bagaimana kalau timbanya nanti dijadikan 5, 1000 dan sebagainya? Kira-kira tuh bagaimana cara mengerjakannya? Nah, itu nanti kita untuk jumlah yang banyak, fungsi TIK sangat diperlukan untuk memudahkan ya. Oke. Lanjut. The problem 3 ini terkait dengan judulnya pesan rahasia. Pesan rahasia ya juga bisa dikatakan sebagai representasi data. Ya, atau ya suatu pesan, kita suruh membaca suatu pesan. Nah, artinya di sini tujuannya kita memahami petunjuk yang diberikan ya penggunaannya sehingga kita bisa mengrepresentasikan diaplikasikan pada suatu hal yang valid yang nyata. Oke, kita lihat saja soal yang ketiga ini. Sisi mengirimkan sebuah kata rahasia kepada Ben. Sisi memberitahu petunjuk berikut ini kepada Ben. 1. Bagaimana bagian atas dari setiap kartu ditandai dengan persegi panjang berwarna hitam. It's okay. Ada ya. Setiap kartu ada persegi panjang berwarna hitam. Kemudian second, pada setiap kartu terdapat 2 buah huruf. Huruf yang berada pada bagian bawah adalah huruf yang harus ditulis sebelum huruf yang berada pada bagian atas. Satu ulang, huruf yang berada pada bagian bawah kartu adalah huruf yang harus ditulis sebelum kartu yang berada pada bagian atas. Huruf yang berada pada bagian atas. Oke. Ketiga, terdapat 1 buah kartu yang hanya terdiri atas 1 buah huruf. Antara 2 dan 3, kira-kira bagaimana dengan petunjuk ini? Apakah bisa dicerna atau masih ambigu? Nah, ini bisa kalian lakukan diskusi dengan teman kalian terlebih dahulu. Oke. Gimana? Coba dipikir. Oke. Ya. Oke, ada yang mungkin sudah memikirkan barusan? Ya, kita baca pelan-pelan petunjuk yang nomor 2. Pada setiap kartu, oke, kita katakan saja ini kartunya kita kasih. Kemudian 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita punya 9 kartu. Kartu ini kita mau susun. Ya, kartu ini kita mau susun dengan perintah yang ada di petunjuk tadi. Yang pertama, yang kedua itu ya, huruf yang bagian bawah, misalkan saya mengambil kartu yang ini, kartu nomor 1. Kartu nomor 1, bagian bawahnya adalah huruf K. Oke. Huruf yang berada pada bagian bawah adalah huruf yang harus ditulis sebelum huruf yang berada pada bagian atas. Sebelum berarti ada di sebelah kirinya. Huruf K harus ada di sebelah kirinya, berarti yang ada huruf K lagi berarti kartu nomor 7. Sehingga susunannya menjadi 1, 7. Ya, atau 7, 1. Nah, dari sini kalau kita representasikan berarti ya nikah, ini hitam ya gitu kartu. Kemudian nah ini OK.
Lihat, hubungannya adalah menyilang ya. Melanjutkan. Oh, kalau sini ada K, berarti ini K. Berarti harusnya di sini nanti adalah huruf. Betul sekali. Huruf O. Ya, maka di sini akan muncul huruf O. Nah, ini nomor kartu nomor 7, kartu nomor 1, maka ini nomor berapa? Nomor 5. Oke, good. Very good. Very good. Nah, sekarang dilanjutkan. Sisa 6 kartu yang lain. Coba kalian lanjutkan dulu. Kira-kira apa kata rahasia yang dikirim oleh Sisi kepada Ben? Silakan berdiskusi. Sudah? Belum. Sudah? Oke. Kita bahas ya. Kalian sudah mendapatkan diskusi bersama teman? Ya, mungkin berdiskusi dengan dirinya sendiri. Berpikir dengan dirinya sendiri. Oke, kita sekarang cek bersama-sama lanjutannya. Di sini kita sudah mendapatkan 3 kartu. 715. Oke. Tadi kita coba ya. 7, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, urutannya seperti itu. Tadi di kartu di awal kita sudah dapat poin 7, 1, kemudian 5. 5, huruf bagian atasnya adalah M. Maka kita lanjutkan dengan M yang ada di bawah. Oh, berarti nomor 3. Dari 3 ada huruf P. Kita cari huruf P. Huruf P. Nah, ke bawah berarti 2. Ya. Kemudian huruf U. Huruf U ya ada di 6. Ya. 6. Terus huruf T. Huruf T. Huruf T-nya ke 1. Oh, enggak ada huruf T. Iya, betul. 9, kartu nomor 9 ya. Kartu nomor 9. A. Nah, sekarang A menuju ke kartu nomor 4 ya. Nomor 4. Kemudian S menuju ke kartu nomor 8. Tak cek 3, 3, 3. Pas 9 kartu. Sekarang kita mau baca huruf pesannya apa ini. Kita ambil huruf yang bagian atas saja. Yang 7. Berarti ini sama dengan K. 1. Itu O. 5. Betul. M. 3. P. 2, U, 6, T, 9, A, 4, S, 8, I. Sehingga pesan yang Sisi sampaikan ke Ben adalah kata komputasi. Oke ya, menarik ya, seperti main petak umpet ya. Apalagi Ustadz yang bisa dibuat sandi seperti ini? Ya sandi rumput ya, sandi Morse, kemudian sandi yang lainnya, sandi yang kita tuliskan. Apa bisa dalam suatu TIK menggunakan sandi Morse? Bisa, asalkan nanti perlu dulu disepakati ya sandi-sandinya. Ini mewakili huruf apa, maka bisa kita buat. Oke? Menarik ya?
Lebih menarik lagi ketika nanti kita sudah masuk membuat aplikasi sederhana atau program-program sederhana. Oke, kita lanjut ke ini, representasi data. Terakhir ya, terakhir dari suatu problem berpikir komputasional. Peminjaman ruang. Oke. Pekan ini Zoro sedang bertugas untuk mencatat peminjaman ruang kelas untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setelah jam pelajaran selesai. Terdapat 12 ruang kelas, yaitu dari ruang A sampai ruang L. Berikut adalah catatan peminjaman ruang yang dibuat oleh Zoro pada hari Senin. Seperti gambar itu, A.3, B0, C.3 hingga L0. Peminjaman hari Selasa A.3 hingga L-nya titik 3. Ruangan yang ditandai dengan 3 buah bintang itu menandakan ruangan yang dipinjam. Tantangannya, berapa banyak tempat ruang yang tidak pernah dipinjam pada hari Senin maupun hari Selasa? Mudah kan? Siapa berarti bisa bilang? Betul sekali, mudah. Kalau cuma tinggal menghitung ruang yang tidak dipinjam, berarti kan kita tinggal hitung itu yang digambar itu, yang tidak ada bintangnya. Ajib, betul sekali. Ya, tinggal kita hitung yang tidak ada bintangnya di sini berapa saja. Kita cek, rupanya di mana nih? Ya, oke, di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jawabannya 14, Tad. Betul sekali, ya. Jadi ruangan yang tidak pernah dipinjam, ya berarti yang tidak ada tanda bintang 3-nya tadi. Loh, kalau gitu, Tad, apa informatikanya kalau gitu? Nah, jangan salah dulu. Kalau kita berbicara peminjaman, ya, dengan jumlah ruang 12, cara mengeceknya berapa ruang yang dipinjam atau tidaknya, kalau kita total dalam 1 minggu, apakah kita akan mencacat? Menghitung satu-satu dengan 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kalau datanya nanti 1 bulan, 1 tahun, biasanya ada data 1 tahun. Dalam 1 tahun itu, ya, berapa ruangan yang dipinjam sudah? Atau per bulan minimal. Bayangkan lalu per bulan itu ada 31 hari. Atau katakan 30 hari. Kalian hitung satu-satu dengan gambar itu. Berapa lembar nanti itu ya kertasnya. Nah, maka tidak efektif. Ya. Terus gimana? Terus kita akan menggunakan informatika. Ya. Nah, ini tapi pengenalannya masih basic ya, tidak ada masalah. Penting idenya didapat dulu. Dalam informatika atau dalam bahasa pemrogramannya nanti, maka kalian akan mengenal namanya bilangan biner. Apa itu bilangan biner? Bilangan biner itu adalah bilangan yang bernilai 0 atau 1. 0 atau 1 ini bisa digunakan pada alat elektronik. Loh, maksudnya kok sampai elektronik? Ya, 0 itu menyatakan tidak. 1 menyatakan iya. Oke? Contohnya coba kalian lihat saklar di rumah. Ya. Kalau posisi gejelek ya. Ya, kita kenal ya bahasa gejelek ya. Gejelek ini bahasa Jawa. Gejelek, maka di situ akan ada tombol. Nanti kalau yang belum pernah lihat, ajak ayah ya, ajak ayah atau kakak atau paman itu untuk lihat. Nah gini, nanti di sini akan ada tulisan di sampingnya ada tulisan 1, boleh 0 atau 1. Kalau ujungnya ada di 0, maka dia gejelek. Biasanya untuk menghidupkan lagi nanti ininya scrollnya dipindah ke arah kanan, ke arah 1.
atau sebaliknya, tergantung peletakan ininya, satunya taruh di mana. Oke? Nah, artinya penandaan 0 itu jadi kita mengubahnya dalam bentuk bahasa biner atau bahasa komputasinya. Nah, maka kalau yang dipinjam kita asumsikan sebagai 1 ya. Jadi kalau bisa kita buat tabel ABC, sebenarnya nanti tidak perlu ya, nanti penyajiannya F sampai L katakan gitu. Jadi kita hanya menulis 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0. Itu hari Senin. Berarti hari Selasa apa? Bersama-sama yuk. 1. Yuk betul. 0 0 1 0 0 0 0 0. Nih karena ini kan 0, nih 0. 0 0 0. Kemudian 1 1 1. Nah, maka dengan ini akan memudahkan melihat jumlahnya. Ya, jadi nanti kita ini biasanya kalau untuk program sederhananya kita bisa menggunakan Excel. Ya, contoh nanti kita akan mencoba dengan menggunakan Excel. Kemudian ini juga kita akan menggunakan Excel. Nanti ya ada babnya sendiri. Sekarang kita mau melihat berpikir komputasionalnya sendiri dulu. Nah, kalau kayak gini tinggal ngitung aja langsung kan cuma 2 hari. Ya, kalau harinya sedikit. Jadi informatika itu sangat membantu ketika nanti time-nya sangat atau jumlahnya sangat besar. Ya? Oke? Oke. Berarti hari ini kita sudah belajar 4 problem suatu pada hal berpikir komputasional. Yang pertama ada algoritma, yang kedua ada pengoptimasian, penjadwalan, ya. Pengoptimasian itu adalah tadi mengestimasi waktu yang sangat sedikit atau yang paling sedikit ya pada pengisian ember. Kemudian ada representasi data. Juga tadi ada pesan rahasia atau bahasanya juga bisa struktur data, bagaimana struktur datanya, ya. Oke. Berarti dari sini semua hal bisa kita IT-kan, semua hal bisa kita IT-kan. Nah, maka dari itu kita hanya harus belajar informatika sejak dini. Dan ingat, informatika itu tidak berdiri sendiri. Supaya itu aplikasi bisa berjalan, program itu bisa berjalan, maka memerlukan ilmu-ilmu yang lainnya. Contohnya tadi menyusun manik-manik, ya logikanya harus dapat dulu bagaimana cara menyusun manik-manik. Kemudian nanti dirubah dalam bentuk bahasa coding ya, bahasa pemrograman. Akan ada permainan ya, kayak di Play Store itu ada permainan yang membahas tentang algoritma atau berpikir komputasionalnya. Nah, nanti Ustaz coba lihat. Nanti kita bisa bermain di sana ya. Nah, bermain di situ terkait aplikasi berpikir komputasional. Oke. Terima kasih. Nah, terima kasih dari Ustaz sampaikan kalian sudah menyimak video ini secara utuh. Nah, jika ada yang belum menonton secara utuh, diulang lagi supaya informasinya tidak sepotong-sepotong. Kalau informasinya sepotong-sepotong, nanti bisa ditambahi, bisa dikurangi. Nah, kalau kita mau menyampaikan pesan, harusnya tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Sampaikan apa adanya. Oke. Berpikir itu saya kira mungkin ada yang berpikir sulit ya, tapi saya yakin ketika berpraktek ya, mencoba melakukan, kalian akan menyukai informatika. Informatika itu sangat menarik. Buktinya apa? Buktinya kalian pasti ada yang bermain game, bermain TikTok, ya semuanya itu menggunakan apa? Ya kemampuan berpikir komputasional, ya.
Berpikir jadi tidak berujuk-ujuk ya gitu ya. Nah, itu ini yang menarik ya, membuat kita untuk semangat belajar informatika. Oke? Jangan lupa absennya ya. Absennya jangan lupa di link nanti. Nah, linknya silakan diklik, kemudian silakan absen ya. Atau yang sudah menyimak video ini supaya Ustadz tahu, silakan berkomentar di kolom komentar YouTube SMP Namira. Jangan lupa di share ke temennya ya, nah, supaya berbagi informasi dengan berbagi kebaikan, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan kebaikan itu. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran atas perhatian anak-anakku yang luar biasa, yang semangatnya luar biasa. Kita yel-yel dulu sebelum diakhir. SMP Namira, Islami, cerdas, mandiri. Allahu Akbar. Selamat belajar, selamat berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.